Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak ibu-ibu? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kali ini, ibu akan memberikan materi mengenai otomatisasi tata kelola keuangan. Nah, dalam otomatisasi tata kelolaan keuangan di sini ada kompetensi dasarnya, yaitu 3.1 memahami ruang lingkup dana kas kecil. Kemudian 4.10 yaitu pengelompokan ruang lingkup dana kas kecil. Nah, bisa dilihat ya. Ruang lingkup dana kas kecil ini terdiri dari pengertian kas kecil, kemudian tujuan kas kecil, lalu yang terakhir yaitu fungsi kas kecil. Lihat lagi ke selanjutnya, yaitu ada karakteristik dari kas kecil. Nah, karakteristik kas kecil ini terdiri dari dua, yaitu karakteristik dana kas kecil. Kemudian yang kedua yaitu komposisi kas kecil. Nah, di dalam dokumen dana kas kecil ini terdiri menjadi dua, yaitu ada dokumen intern dan juga ada dokumen ekstern. Oke, Ibu ingin nanya, apa sih yang dimaksud dengan kas kecil atau PT cash? Ada yang tahu? Oke. Dana kas kecil itu adalah uang kas yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan menggunakan cek. Artinya bahwa dana kas kecil ini hanya diperuntukkan bagi perusahaan-perusahaan yang jumlahnya sangat relatif. Nah, oleh karena itu, perusahaan perlu menetapkan mata anggaran apa saja nih yang bisa dibayarkan dengan menggunakan kas kecil. Oke, paham? Oke. Adapun tujuan dari pembentukan kas kecil, yang pertama yaitu kas kecil dibuat untuk menangani masalah perlengkapan atau pembekalan yang ada dalam perusahaan. Kedua, kas kecil dibuat untuk tujuan menghindari cara-cara pembayaran yang tidak ekonomis dan praktis atas pengeluaran perusahaan yang jumlahnya relatif kecil atau mendesak. 3. Kas kecil dibuat untuk menandai berbagai bentuk pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang jumlahnya kecil. Dan keempat, kas kecil dapat mempercepat aktivitas pimpinan perusahaan yang kadang-kadang menggunakan dana secara mendadak dan tidak tercantum sebelumnya. Kemudian ada lagi yang namanya fungsi kas kecil. Fungsi kas kecil ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu fungsi kas. Maksud dari fungsi kas ini adalah pengelolaan dana kas kecil bertanggung jawab untuk mengisi cek, meminta otorisasi cek, serta meminta penyerahan cek pada saat pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil itu sendiri. Yang kedua yaitu fungsi akuntansi. Nah, maksudnya yaitu fungsi akuntansi memberikan tanggung jawab kepada pengelola kas kecil untuk melakukan pencatatan pengeluaran, transaksi,
pengisian kembali dana kas kecil, dan pembuatan bukti kas keluar yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas itu sendiri. Yang ketiga yaitu fungsi pembayaran tunai. Fungsi pembayaran tunai ini yaitu pengelola kas kecil bertanggung jawab terhadap pemakaian dana kas kecil terhadap pembayaran secara tunai yang dilakukan dan mempertanggungjawabkan dana tersebut kepada pemegang dana kas kecil itu sendiri. Selanjutnya itu adalah fungsi pemegang dana kas kecil. Nah, fungsi pemegang dana kas kecil ini memiliki tanggung jawab yang timbul dari adanya fungsi ini. Maksudnya, melakukan penyimpanan dana kas kecil, pengeluaran dana kas kecil sesuai dengan otorisasi dari pejabat tertunjuk dan permintaan pengisian kembali dana pada kas kecil itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu fungsi pemeriksaan intern. Nah, fungsi pemeriksaan intern di sini pengelolaan kas kecil bertanggung jawab terhadap perhitungan dana kas kecil atau cash out yang dilakukan secara periodik dan hasil perhitungannya harus memiliki kecocokan dengan catatan kas kecil itu sendiri. Kemudian ada lagi yang namanya karakteristik kas kecil. Yang pertama yaitu kas kecil jumlahnya dibatasi. Karena kenapa? Jumlahnya dibatasi tidak lebih atau tidak kurang dari suatu jumlah tertentu yang telah ditentukan oleh manajemen perusahaan. Ya, tentunya masing-masing perusahaan menetapkan jumlah yang berbeda sesuai dengan skala operasional perusahaan. Biasanya antara 500.000 sampai dengan 5 juta. Kemudian yang kedua yaitu digunakan untuk membiayai dan menandai pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya rutin. Jadi karakteristiknya itu digunakan untuk mendanai transaksi kecil yang sifatnya rutin atau setiap hari. Yang ketiga yaitu kas kecil disimpan di tempat khusus. Nah, disimpan di tempat khusus baik itu dengan kotak kecil yang biasa disebut dengan petty cash box atau di dalam sebuah amplop. Dan yang terakhir yaitu ditangani atau dipegang oleh petugas keuangan tingkat pemula atau dipegang dengan junior kasir, ya. Kemudian ada lagi komposisi kas kecil. Kas kecil merupakan alat pertukaran yang dapat diterima untuk pelunasan hutang dan dapat diterima sebagai suatu setoran ke bank dengan jumlah besaran nominalnya. Kas kecil ini terdiri atas yang pertama yaitu ada uang kertas, uang logam, cek yang belum disetorkan, simpanan dalam bentuk giro atau bulat, rekening tabungan dan deposito, traveler checking, cek kasir, vessel bank, money order, dan kas kecil. Dokumen dana kas kecil. Di sini dokumen dana kecil itu dibagi menjadi dua,
yaitu ada dokumen intern dan juga dokumen ekstern. Nah, dokumen intern ini dibagi menjadi 3, yaitu memo, bukti kas masuk, dan bukti kas keluar. Memo ini biasanya disebut dengan jurnal memorial atau memorial pos. Ya. Kemudian ada yang namanya bukti kas masuk. Nah, bukti kas masuk ini merupakan bukti yang digunakan untuk melakukan pencatatan yang berkaitan dengan penambahan saldo kas perusahaan. Lalu ada juga bukti kas keluar. Bukti kas keluar merupakan bukti yang digunakan untuk melakukan pencatatan yang berkaitan dengan transaksi pengeluaran kas perusahaan itu sendiri. Kemudian ada lagi yaitu dokumen ekstern. Dokumen ekstern itu adalah penggunaan kas kecil ataupun bukti pemakaian kas kecil yang dibuat oleh pihak luar atas berbagai transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kas kecil. Jadi, dalam hal ini kasir kas kecil tinggal melakukan pencatatan penggunaan kas kecil dalam buku kas kecil sesuai dengan isi bukti ekstern tersebut. Di sini contohnya itu ada yang namanya kwitansi, nota kontan, faktur, cek, by giro, debit nota, ataupun kredit. Nah, ini adalah contoh dari dokumen intern, yaitu ada contoh memo bagaimana, kemudian ada juga bukti kas masuk, kemudian ada bukti kas keluar. Sedangkan contoh dokumen ekstern itu ada kwitansi, ada nota kredit, ada faktur, ada nota kontan, kemudian ada juga cek, ya. Tuh, oke, ada faktur. Kemudian untuk materi pelajaran ini semoga kalian bisa dapat dipahami, dan nanti kita ketemu lagi di materi selanjutnya yang berkaitan dengan dana kas kecil. Oke, cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.